hari. Nah, apa yang bisa ditangkap dari sini? Walaupun dia kurang dari segi ekonomi, tetapi karena giginya dalam beribadah kepada Allah, akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada anak ini, diperbaiki sama Allah kehidupannya dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Jadi apa yang dapat kita simpulkan anak-anak ibu? Perbaiki dulu sholat kita, perbaikilah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah juga akan memperbaiki hidup kita. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, selanjutnya yaitu ibu akan memberikan suatu ice breaking kepada anak-anak ibu semuanya. Apakah anak-anak ibu siap untuk melakukan ice breaking? Siap, Bu. Insya Allah siap ya. Silakan kepada anak-anak ibu untuk berdiri terlebih dahulu. Oke, ice breaking kita simpel saja pada hari ini. Tepuk semangat. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk kepada syarat dibolehkannya sholat jamaah. Yang pertama yaitu syarat dibolehkannya sholat jamaah takdim. Yang pertama yaitu anak-anak ibu harus dalam keadaan musafir atau safar. Nah, apakah anak-anak ibu pernah melakukan perjalanan
Kita masuk kepada jamak takhir. Sebenarnya syaratnya ini tidak jauh beda ya anak-anak ibu. Anak-anak ibu perlu memperhatikan apakah anak-anak ibu masih bisa melakukan sholat jamak takdim atau jamak takdim di waktu yang ditentukannya. Misalnya kalau anak ibu melakukan sholat jamak takdim, berarti anak ibu harus memastikan sebelum sholat asar anak ibu benar-benar belum sampai pada tujuannya. Tetapi kalau anak ibu bisa memastikan sholat asar anak ibu bisa sampai di tujuan, berarti anak ibu tidak dianjurkan untuk melakukan jamak takdim. Nah, begitu juga dengan jamak takhir. Walaupun anak ibu masih di dalam perjalanan, misalnya Nana berangkat dari Minas ke Bukit Tinggi pada jam 10 pagi. Nah, sementara Nana harus mengqasar sholatnya terlebih dahulu antara zuhur dan asar. Nah, di waktu perjalanan tiba, pas sampai di Pekanbaru, mobil yang Nana tumpangi itu berhenti di suatu masjid. Nah, di masjid tersebut anak ibu Nana itu melaksanakan sholat zuhur, tetapi karena takut nanti pas asar belum sampai di Bukit Tinggi, takutnya nanti anak ibu Nana sampai di waktu maghrib, maka anak ibu Nana boleh melakukan jamak takdim. Nah, seperti itu ya anak ibu. Nah, apa sih Bu dasar hukum dari sholat jamak takdim? Nah, hukum sholat jamak takdim ini seperti yang ibu tuliskan dalam media kita pada kali ini, yaitu terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, di mana yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, boleh melakukan jamak sholat antara sholat zuhur dan sholat asar, dan juga sholat maghrib dan sholat isya. Karena syarat yang digunakan untuk sholat jamak tadi itu ialah jumlahnya lebih dari 2 rakaat. Nah, apakah sholat subuh termasuk ke dalam syarat dibolehkannya sholat jamak? Tidak. Oke, selanjutnya yaitu ada jamak karena hujan. Nah, bukan hanya ada jamak takdim, bukan hanya ada jamak takdir, tetapi ada juga sholat jamak itu karena hujan. Nah, hadis riwayat Baihaqi juga pernah menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak sholat zuhur dan asar karena hari dalam keadaan hujan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kita juga dianjurkan untuk menjamak sholat walau dalam keadaan hujan. Nah, tata cara dan juga niat sholat jamak. Yang pertama
antara zuhur dan asar, berarti anak-anak ibu harus mendahulukan sholat zuhur terlebih dahulu, baru kemudian anak-anak ibu lanjut ke sholat asar. Nah, selanjutnya apakah ada anak ibu sudah paham mengenai materi sholat jamak? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sholat qasar. Ada yang tahu ibu apa sholat qasar? Tidak, Bu. Ya, sholat qasar itu ialah sholat yang kita lakukan untuk memendekkan ataupun meringkas jumlah rakaat sholat yang jumlahnya 4. Nurul, coba sebutkan jumlah rakaat sholat yang 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Pintar. Nah, ya, jumlah rakaat pada sholat qasar ini yang boleh kita ringkas itu hanyalah sholat zuhur, sholat asar, dan juga sholat isya. Kenapa Bu sholat subuh dan sholat maghrib tidak bisa, Bu? Karena sholat qasar ini harus berjumlah 4 rakaat. Karena nanti dia akan dibagi menjadi 2. Pintar. Nah, syarat dibolehkannya sholat qasar. Yang pertama yaitu syarat dibolehkannya sholat qasar yang pertama yaitu, oke, ibu akan memberikan suatu kata singkat supaya anak ibu mudah dalam menghafalnya. Ibu akan bilang nih. Apa ini bacaannya, Nana? 3 MWN. Ya, ini ialah 3 MWN. Di mana 3 M di sini maksudnya yang pertama yaitu musafir. Nah, jika anak-anak ibu adalah musafir, berarti anak-anak ibu boleh melakukan sholat qasar. Syarat yang kedua ialah mampu, atau maksudnya di sini anak-anak ibu dalam kondisi sehat walafiat, baik secara fisik ataupun secara mental. Yang ketiga yaitu makmum. Jika anak-anak ibu melaksanakan sholat qasar secara berjamaah, maka anak-anak ibu harus memastikan makmum yang ada itu harus berjumlah minimal 2 orang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada yang W. Apa itu W, Bu? Ada yang tahu? Ya, W itu ialah waktu. Anak ibu harus memastikan waktu yang anak ibu gunakan untuk sholat qasar itu tepat dan benar, ya. Selanjutnya yaitu niat. Nah, inilah semuanya yang perlu dipersyaratkan untuk melakukan sholat qasar. Bisa diulangi, Nana?
Yang kedua yaitu sholat diawali dengan iqamah. Nah, sebelum anak-anak ibu melaksanakan sholat asar, maka anak-anak ibu harus melakukan iqamah terlebih dahulu. Tiga yaitu anak-anak ibu harus berniat. Nah, setelah anak-anak ibu melakukan iqamah, maka anak-anak ibu langsung lanjut kepada berniat sholat asar. Nah, setelah itu anak-anak ibu lanjut kepada sholat asar, di mana melakukan sholat zuhur terlebih dahulu dengan jumlah rakaat 2 rakaat, lalu salam langsung berdiri dan untuk melanjutkan sholat asar 2 rakaat. Nah, di sini tidak boleh terdapat jeda anak-anak ibu. Di saat anak-anak ibu melakukan sholat asar, anak-anak ibu tidak boleh melakukan jeda di saat anak-anak ibu sedang melakukan sholat asar. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 101, di mana Rasulullah itu di saat perang Tabuk Rasulullah melaksanakan sholat asar karena takut dikejar kafir Quraisy. Dan sesungguhnya ketahuilah bahwa anak-anak ibu, sesungguhnya kafir Quraisy itu ialah musuh yang nyata bagi kita. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk kepada sholat jamak dan sholat qasar. Nah,